Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis terkait sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana perhatian besar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menukil tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka begitu detail, begitu terperinci dalam menukil bagaimana salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sadar betul bahwasannya salat ini ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membaca hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menceritakan bagaimana salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini cukup panjang jamaah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata. Aisyah akan menceritakan bagaimana salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihus salata bitakbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengawali salatnya itu dengan takbir. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salat yang pertama kali beliau lakukan adalah takbir. Tidak ada bacaan selain takbir. Tidak ada pelafatan niat dan seterusnya. Jadi ketika sholat langsung mengucapkan apa? Takbir. Dan takbir ini jamaah merupakan rukun. Karena dia termasuk rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan takbiratul ihram, takbir pertama dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka seseorang ketika mau sholat, dia harus melakukan takbiratul ihram, yaitu lafadznya adalah Allahu Akbar. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Kunci sholat adalah bersuci, dan memasuki sholat itu dengan mengucapkan takbir. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setelah beliau takbir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasannya imam tidak perlu mengeraskan bacaan bismillah. Karena di sini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah takbir kemudian baca doa iftitah, setelah itu yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah alhamdulillahi rabbil alamin secara langsung. Tentunya nanti ada dalil-dalil lain yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan perlu mengeraskan bismillah. Hanya saja hadis Aisyah ini yang dijadikan dalil bismillah itu tidak perlu dikeraskan. Wa kana idza raka'a, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ruku', ini Aisyah menjelaskan bagaimana rukuknya Nabi, lam yuskhis ra'sahu, kepalanya tidak terlalu diangkat, walam yusawwibhu, begitu pula tidak terlalu diturunkan. Jadi ketika ruku', Nabi itu rukuknya lurus.
tidak terlalu naik ke atas, tidak terlalu juga naik mana? Ke bawah. Itu akan bisa diukur dengan ketika kita meletakkan kedua tangan kita di kedua lutut kita, sedikit dilebarkan tangan kita. Itu insya Allah akan lurus. Jadi enggak terlalu naik ke atas dada dan kepalanya, dan juga tidak terlalu turun ke bawah, pertengahan. Kata Nabi, i'tadilu fir ruku'. Luruslah kalian ketika sedang ruku'. Walakin baina dzalik, kata Aisyah, akan tapi antara keduanya, yaitu tidak terlalu naik ke atas, tidak terlalu turun ke bawah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', berarti dalam kondisi apa? Mengangkat i'tidal. Karena setelah ruku' adalah apa? I'tidal. Lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Nabi itu enggak langsung sujud sampai beliau berdiri dengan tegap. Jadi ketika bangkit dari ruku' itu sampai berdiri dengan tegap, baru kemudian beliau melanjutkan ke rukun berikutnya, yaitu sujud. Para ulama menyebutkan ini dalil yang menunjukkan bahwasannya keharusan tumakninah. Jadi ketika bangkit dari ruku', dia i'tidal itu sampai tegap, sampai tumakninah. Gak boleh baru ngangkat sedikit langsung turun. Gak boleh baru ngangkat sedikit langsung turun. Sebagian baru cukup membaca sudah langsung pindah kemana? Ke rukun berikutnya. Jadi ketika ruku harusnya subhana rabbiyal azim. Ini kita baru baca imamnya sudah sudah naik. Nah, ini tentunya perlu diluruskan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak sujud kecuali kalau seandainya sudah berdiri dengan tegak. Sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya tumakninah. Karena di dalam Islam jamaah, yang diharapkan itu bukan hanya kuantitas, namun yang diharapkan adalah apa? Kualitas. Kualitas sholat bukan hanya kuantitas sholat. Jangan sampai kita sering dengar itu jamaah ada taraweh ekspres. Sekian rakaat hanya selesai dalam 10 menit. Tentu ini adalah kekeliruan. Karena Islam itu sangat mengharapkan kualitas sholat seorang hamba itu bagus. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Kata Allah, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik. Bukan hanya sekedar yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik di antara kalian amalannya. Jadi yang diharapkan oleh Islam adalah baiknya sholat seorang hamba. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah. Ada orang yang sholat 60 tahun. Bayangkan jamaah 60 tahun. Berarti kalau satu hari 5 sholat saja dianggap yang wajib-wajib saja. Dikalikan 60 tahun berapa itu? Banyak sekali, ribuan. Innar rajula la yusalli sittina sanah. Ada orang yang sholatnya 60 kali. Berarti ada orang 60 tahun. Berarti ada orang seperti ini. Sholat 60 tahun. La yakbalullahu lahu sholat. Tidak ada satu sholat pun yang Allah Ta'ala terima. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Sholat 60 tahun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Kenapa? Kata Nabi SAW, la'allahu yutimur ruku' wa la yutimus sujud. Kadang rukuknya sempurna, kadang sujudnya enggak sempurna. Di waktu yang lain kadang sujud yang sempurna, rukuknya tidak sempurna. Tidak tumakninah ketika rukuk, tidak tumakninah ketika sujud. Maka ini menunjukkan pentingnya tumakninah. Jadi beliau tidak langsung sujud sampai berdiri tegap dan cukup untuk membaca doa ketika i'tidal. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadah lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Ini Aisyah menceritakan bagaimana ketika Nabi bangkit dari sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Beliau kalau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, tidak sujud untuk ke sujud yang kedua,
hatta yastawiya qaida, sampai duduk tegap. Jadi beliau enggak sujud yang kedua sampai duduk dengan sempurna. Ini lagi-lagi berbicara tentang tumaninah. Wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini at-tahiyyah. Dan beliau di setiap kali 2 rakaat beliau melakukan tahiyat. Jadi kalau sholatnya maghrib 2 rakaat, pertama tahiyat awal. Kalau sholatnya isya sama duhur, asar 2 rakaat pertama tahiyat awal, baru nanti ke tahiyat kedua. Wa kana yafrushu rijlahul yumna. Dan beliau ketika tahiyat, beliau duduknya dengan iftirash. Iftirash ini duduk tahiyat awal. Sedangkan tahiyat akhir itu duduknya apa? Tawaruk. Ustaz, iftirash itu bagaimana? Iftirash itu seperti duduk di antara 2 sujud. Menduduki kaki kiri dan kaki kanan diapakan? Ditegakkan. Ini namanya duduk iftirash. Sedangkan duduk tawaruk itu kaki kirinya dikeluarkan dan kaki kanan ditegakkan. Ini duduk tawaruk, yaitu duduk di rakaat terakhir. Wayan sibu rijlahul yumna. Di sini Aisyah menjelaskan bagaimana duduk iftirash. Tadi menduduki kaki kiri, wayan sibu rijlahul yumna. Sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Dan tahiyat ini jamaah, kalau tahiyat awal itu hukumnya wajib. Sedangkan tahiyat akhir itu hukumnya rukun. Apa bedanya Ustadz wajib sama rukun? Insya Allah nanti ada pembahasan selanjutnya. Tapi intinya tahiyat awal itu hukumnya apa tadi? Wajib. Tahiyat akhir itu hukumnya apa? Rukun. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Nabi SAW melarang dari iqa' seperti iqa'nya syaitan. Jadi iqa' itu ada 2, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nanti insya Allah juga akan ada pembahasannya. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirasha syab'i. Dan Nabi SAW melarang seseorang ketika dia sujud, dia menghamparkan kedua lengannya sebagaimana binatang buas. Jadi ketika sujud itu harusnya tangannya diapakan? Diangkat. Tidak boleh atau jangan ditempelkan ke lantai. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Kata para ulama karena ini menunjukkan akan sifat malas. Jadi menunjukkan bahwasanya dia ketika sholat itu tidak semangat. Wa kana yakhtimus sholata bit taslim, dan Nabi SAW menutup sholat beliau dengan salam. Dan salam ini jamaah adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kata Nabi SAW, miftahus sholah at-tahur, kunci dari sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, masuk ke dalam sholat dengan takbir. Wa tahliluha taslim, dan dihalalkan, artinya selesai dari sholat itu dengan mengucapkan salam. Ini hadis terlalu panjang jamaah. Kalau kita bahas poin-poinnya, nanti waktunya akan terlalu panjang. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk perinciannya insya Allah setiap gerakan akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.